Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas teori dunia dari teori psikologi, ciptaan dari teori Allport John Allport, yaitu teorinya berjudul tentang trait. Apa itu traits? Akan kita bahas selanjutnya. Tentunya ini kita model teori ini menggunakan teori NLP karena NLP sendiri itu teori yang sudah berkembang luas. Bagaimana kita bisa memodel sesuatu menggunakan NLP itu, karena NLP adalah berdasar dari kognitif itu berarti dia berdasar dari pikiran, karena coaching dan modeling dan segala macam itu adalah berdasar dari kognitif itu sendiri, tidak dari behavioris, tidak dari mungkin humanis sebagai bahan saja, tapi paling inti jika kita ingin coaching seseorang, kita ingin melatih seseorang, kita ingin mengajar, itu berdasar dari pikiran. Makanya NLP ini lahir dari teori kognitivisme yang akan membuat kita dapat memodel sesuatu dengan baik. Kali ini kita akan memodel teori dari John Allport ini, traits. Perlu diketahui traits John Allport ini lebih mendekatkan teorinya ke hubungan unik di dalam diri manusia Bagaimana keunikan di dalam diri itu ada yang menetap, ada yang berubah sesuai dengan motivasi dari diri itu sendiri. Bagaimana motivasi diri di dalam dirinya itu begitu kuat sehingga menyebabkan responnya juga berubah dari trait awalnya. Jika diambil dari sudut pandang NLP, di NLP itu ada yang namanya VAKOG VAKOG. Itu ada visual, auditory, kinesthetic, olfactory, dan gustatory, dimana itu adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan pengecapan. Saya melihat teori trait dari John Allport ini itu lebih ke perasaan, lebih ke kinestetik. Mungkin pandangan kawan-kawan bagaimana, kita serahkan kepada kawan-kawan masing-masing, karena dari buktinya sendiri kita bisa lihat di sini kita akan menyelaraskan bagaimana trait itu adalah sebenarnya perasaan di dalam dunia NLP itu. Kita akan lihat di sini ada tabel perkembangan proprium Bagaimana proprium itu berkembang menurut Allport itu dari bayi sampai dewasa. Proprium itu adalah di dalam diri itu yang berhubungan dengan traits tadi, yang dimana aspek-aspeknya terdiri dari the sense of body self, yaitu mengenal tubuh sebagai aku, menyadari sensasi tubuhnya sendiri. Di sini dari bahasanya itu menyadari sensasi tubuh, menurut saya itu udah termasuk ke kinestetik Kinestetik yaitu perasaan, bagaimana seseorang menyadari dirinya
merasakan tubuhnya berubah bagaimana. Untuk sementara mohon maaf, bukan, nama tokohnya adalah Gordon Allport ya teman-teman. Teori dari Gordon Allport. Ya, Gordon Allport ini kita lanjutkan, ada lagi aspek propriumnya yaitu the sense of continuing self-identity, yaitu sadar dirinya sama dengan sebelumnya, yang terus berinteraksi dengan lingkungan, memakai, mengenal bahasa, nama diri, memberi nama objek. Nah, ini mungkin ada hubungan dengan visual ya, melihat, dan juga kinestetik. Ketika dia melihat dirinya, dia mengenal dirinya. Ketika mengenal itu sudah mulai masuk ke perasaan. Bagaimana dia mengenal bahasa, nama diri, dan memberi nama sesuatu objek. Lanjut lagi, self-esteem, pride, yaitu ingin mengerjakan sesuatu, membuat sesuatu terjadi, mengontrol dunianya, bangga dengan karya darinya. Nah, ini lebih ke penguatan, reinforcement seperti B.F. Skinner kemarin, yaitu lebih ke kinestetik juga dalam dunia NLP ya. Bagaimana dia memberi dirinya hadiah ketika mengerjakan sesuatu, ya, mengontrol dunianya, bagaimana dia mengontrol sesuatu dengan baik. Lanjut lagi pada pembuktian selanjutnya ya, untuk menjelaskan teori ini, yaitu ada membedakan lagi kualitas kepribadian yang masak. Jadi bagaimana kinestetik seseorang itu sudah masak, perasaannya sudah masak, visualnya sudah masak. Bagaimana dia menerima auditori dari orang, mendengar dari isu-isu tertentu, dan dia kritisi. Ini adalah termasuk kualitas kepribadian yang masak. Bagaimana itu aspek-aspeknya dalam teori Allport ini? Yaitu ada extension of the sense of self, kemampuan untuk berpartisipasi dan menyenangkan rentang aktivitas yang luas, kemampuan mengidentifikasi diri dan interestnya terhadap orang lain dan interest orang lain kepadanya, kemampuan masuk ke masa depan, mengharap dan merencanakan. Nah, ini kita lihat bahasanya mungkin melibatkan kinestetik karena menyenangi sesuatu, kinestetik juga kemampuan mengidentifikasi diri ya, dan terakhir kemampuan masuk ke masa depan. Itu juga lebih ke bagaimana visualnya di dalam pikirannya untuk masuk ke masa depan, mengharapkan menciptakan goal tertentu untuk dilakukan hari ini dan esok hari seterusnya. Jadi terakhir kita lihat warm relating of self to others, kemampuan bersahabat dan kasih sayang, keintiman yang melibatkan hubungan cinta dengan keluarga dan teman, kasih sayang yang diekspresikan dalam menghormati dan menghargai hubungannya dengan orang lain. Nah, ini kita bisa melihat bahwa kemampuan bersahabat dan kasih sayang itu termasuk kematangan, bagaimana ya melibatkan 5 unsur, mungkinnya melihat, merasakan, bagaimana dia melihat seseorang, melihat dirinya sudah dewasa, dia harus mampu, dia merasakan dirinya mampu untuk bersahabat dan kasih sayang, tidak lagi mencari musuh dan membenci orang. Dan juga keintiman yang melibatkan hubungan cinta dengan keluarga dan teman.
Jadi cintanya kepada keluarga dan teman itu semakin erat. Semakin dewasa, semakin erat. Bagaimana dia merasakan bahwa dirinya itu tidak lagi benci atau jahat terhadap keluarga dan teman. Lanjut, kasih sayang diekspresikan dalam menghormati dan menghargai hubungan dengan orang lain. Ya, jadi hubungan dengan orang lain tuh betul-betul dijaga. Ada investasi di dalam hubungan dengan orang lain. Tidak lagi sekedar berteman, tidak hanya sekedar mencari masalah, membahas hal-hal yang tidak penting, tapi adalah investasi bagaimana orang itu suka dengan kita, orang itu dapat memberikan informasi yang lebih penting di kemudian hari kepada kita. Jadi hubungan itulah bagaimana dia melihat dan merasakan bahwa itu sangat penting. Jadi begitulah Alport itu membedakan kualitas-kualitas traits-nya ya. Bagaimana tadi propriumnya berkembang dan sekarang sudah masak. Jadi teori Alport ini mungkin melibatkan 5 unsur tadi: penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, pengecapan, ya, kelima unsur tadi VAKUG. Nah, bagaimana kita melakukannya untuk kehidupan kita? Ini lebih ke NLP, bagaimana 5 unsur itu Anda gunakan untuk supaya Anda bisa memvisualisasikan apa yang Anda lihat, untuk Anda masukkan ke dalam imajinasi Anda, untuk Anda rencanakan goal yang tercipta di kemudian hari. Begitu juga dengan pendengaran, bagaimana Anda memproses apa yang Anda dengar, ya, memproses sehingga Anda itu menjadi matang, kata Alport tadi, menjadi matang. Anda mengkritisi dan tidak mudah terbawa isu-isu yang menjerumuskan. Dan perasaan, bagaimana Anda merasakan bahwa hubungan dengan orang lain itu penting, jangan mencari masalah. Bagaimana sesuatu itu di dalam diri Anda berubah, semakin dewasa, semakin bertambah umur, semakin matang. Jadi Anda manfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik ke depannya. Begitu juga dengan penciuman dan pengecapan. Anda mungkin menjaga lisan Anda, menjaga bagaimana Anda berucap dan lain-lain. Ya. Jadi mungkin itu saja manfaat yang dapat kita ambil dari teori Alport ini. Ya, semoga kita dapat membahas teori-teori yang lainnya yang mungkin bisa lebih mendalam, sehingga bisa melibatkan pekerjaan Anda, bisa Anda gunakan di dalam pekerjaan, bisa Anda jadikan untuk memperbaiki hidup dan memperbaiki orang lain dan sebagainya. Jadi cukup sekian teori dari Gordon Alport. Semoga Anda menyukainya dan semoga model ini dapat Anda terapkan. Terima kasih sudah menyimak. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.